semoga kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, dan kekuatan untuk bisa melanjutkan proses pembelajaran kita pagi ini. Tetap dilakukan dalam daring. Sebelum kita masuk ke materi, untuk lebih memahami materi-materi yang akan kita pelajari nantinya, Ibu menyarankan semua kalian punya buku cetak yang seperti ini. Buku ini bisa kalian miliki atau kalian pinjam di Pustaka SMA Negeri 1 Sungarumbai. Karena pembahasan materi Ibu akan mengacu saja kepada buku cetak yang kita miliki. Nanti jika sekiranya ada penambahan materi dari sumber-sumber yang lain, itu sangat diperbolehkan. Baik, itu saja yang perlu Ibu garis bawahi. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan memperlihatkan dulu materi-materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Ibu akan memberikan gambaran sedikit. Kemarin sudah Ibu tugaskan. Materi kita mengacu ke permainan bola besar. Salah satunya permainan bola besar yang kita ambil adalah permainan basket. Sekarang kita mengamati analisis keterampilan gerak dalam permainan bola basket. Pertama, permainan bola basket. Kalian sudah bisa melihat di sini ada permainan bola basket itu apa. Kemudian analisis keterampilan gerak mengoper bola. Analisis yang pertama adalah mengoper bola setinggi dada, kemudian mengoper bola dengan pantulan. Yang ketiga, analisis mengoper bola dengan satu tangan. Langkah-langkahnya silakan kalian pelajari, karena kita sudah merangkum atau mengambil intisari bagaimana cara analisis mengoper bola dengan satu tangan. Nah, contohnya langkah-langkahnya sudah kalian pelajari di sini. Kemudian ada analisis mempraktekkan gerak mengoper bola dalam bentuk bermain. Nah, di sini juga kalian bisa amati siapa yang bertugas sebagai penyerang dan siapa yang bertugas nanti sebagai pertahanan. Kemudian yang ketiga, analisis keterampilan gerak menggiring bola. Nah, salah satu langkah-langkahnya berdiri dengan badan sedikit condong ke depan dan seterusnya. Ibu akan mengurai sederhana saja. Kemudian aktivitas pembelajaran keterampilan gerak menggiring bola. Nah, secara berpasangan bisa kalian amati. Kemudian analisis keterampilan gerak menembak bola kering atau keranjang. Nah, ini langkah-langkahnya. Oke, bisa kalian pelajari sendiri karena kalian kemarin udah Ibu tugaskan. Dan perkenalan tentang permainan basket. Salah satu tugas yang Ibu berikan kemarin adalah ada 4, apa itu permainan basket. Kemudian teknik-teknik yang ada dalam permainan basket. Kemudian ada peraturan. Kemudian ada istilah-istilah yang ada dalam permainan basket. Kalau untuk istilah mungkin bisa kalian search sendiri atau cari sendiri. Buku ini lebih memperkenalkan pengertian tentang basket itu apa, kemudian ada teknik-teknik ya, kemudian bagaimana cara melakukan layup. Nah, sudah ada langkah-langkahnya di sini. Kemudian aktivitas pembelajaran keterampilan gerak menembak bola atau shoot ke dalam ring. Oke, itu gambaran yang kemarin materi yang sudah diberikan. Nah, untuk materi yang kedua, kita langsung saja masuk ke bab 2, yaitu menganalisis keterampilan gerak permainan bola kecil. Oke, kalau kita perhatikan siklus di sini,
Permainan bola kecil itu terdiri dari tiga permainan yang perlu dipelajari. Sebetulnya masih banyak lagi permainan-permainan yang lain, tapi ini yang sudah dimasukkan ke dalam silabus untuk dipelajari. Oke, yang pertama permainan softball, yang kedua permainan bulu tangkis, yang ketiga permainan tenis meja. Untuk semester ini kita hanya akan mempelajari permainan bulu tangkis. Oke, silakan kalian baca ilustrasinya ya. Nah, di sini ada softball, cukup kalian baca saja. Oke. Kemudian teknik-tekniknya ada semua di sini. Kemudian pelaksanaannya juga. Nah, sekarang kita akan ambil dulu materi yang akan kita pelajari pada semester ini. Yang pertama adalah analisis keterampilan gerak permainan bulu tangkis. Yang pertama kita akan mengenal permainan bulu tangkis. Sudah kalian lihat di buku masing-masing apa itu permainan bulu tangkis. Silakan dengan segala atributnya kalian lihat di situ. Yang kedua adalah analisis keterampilan gerak memegang raket atau disebut dengan grip. Pegangan raket itu ada 3 cara. Yang pertama, cara pegangan Inggris atau disebut dengan English grip. Nah, silakan kalian tentukan pegangan Inggris itu bagaimana caranya. Nah, di gambar juga sudah diperlihatkan. Kemudian pegangan backhand atau backhand grip. Lihat di situ, ya. Kemudian definisikan sendiri tekniknya seperti apa. Silakan kalian membaca karena kita sudah punya pegangan. Yang ketiga adalah pegangan gebu atau geblek kasur atau disebut juga dengan panci goreng atau frying pan grip. Nah, bagaimana teknik pegangan geblek kasur ini? Nah, bisa kalian bedakan dari ketiga pegangan raket, cara pegangan raket tadi. Pertama cara Inggris, yang kedua backhand grip, yang ketiga geblek kasur. Nanti ketika ibu tanya kalian bisa menjelaskan. Coba jelaskan teknik cara pegangan English grip, katakan. Nah, ibu ini langkah-langkahnya. Kalian bisa, ya. Kemudian yang berikutnya adalah analisis keterampilan gerak langkah kaki atau footwork. Gerak langkah kaki disebut dengan footwork. Nah, nih silakan kalian amati, kalian lihat buku, ya, pahami dengan baik. Nah, pada saat pelaksanaannya nanti kalian bisa menjelaskan ke ibu. Kemudian aktivitas pembelajaran gerak langkah kaki. Di sini ada 8 langkah atau gerak yang kalian harus pelajari di sini. Silakan kalian baca sendiri. Yang keempatnya adalah analisis keterampilan gerak servis panjang. Nah, di sini cara melakukan sikap dan cara yang benar dalam mengukur servis panjang itu. Nah, ada 4 item. Silakan perhatikan. Kemudian gerak servis panjang, ya. Ini juga masih berkaitan dengan analisis keterampilan gerak servis panjang. Oke. Kemudian analisis keterampilan gerak servis pendek. Nah, nih gerak servis pendek. Servis dalam bulu tangkis sangat penting. Nah, silakan baca sendiri. Oke, teknik pelaksanaan servis pendek itu berbeda dengan servis panjang. Nah, kalau servis panjang, raket agak dibawa ke belakang, posisi kedua kaki sedikit dibuka. Kalau servis pendek, nah, posisi shuttlecock berada di depan badan. Kemudian raket dipegang dengan tangan kanan, shuttlecock dipegang dengan tangan kiri. Lihat, gerakan servis pendek. Nah, untuk pelajaran ini, ibu untuk prakteknya lah. Mungkin kalian bisa mempraktekkan secara sederhana di rumah dari teknik-teknik yang udah kalian lihat, ya, secara sederhana. Oke, ibu tidak menuntut yang luar biasa belum, tapi lakukan gerakan ini secara sederhana, bisa di rumah, bisa berpasang dengan teman, saudara, adik, dan lain sebagainya. Oke. Kemudian kita akan lanjut
Yang keenam, analisis keterampilan gerak pukulan lob. Pukulan lob itu dalam bulu tangkis sangat penting. Oleh karena itu, pemain harus bisa menguasai cara melakukan pukulan lob. Nah, pukulan lob ini sangat penting dalam permainan bulu tangkis. Ya. Nah, cara-cara yang benar dalam melakukan pukulan lob bisa kalian akses di bawah ini. Ada langkah-langkahnya 1 sampai dengan 7. Oke. Baca 1 sampai 7. Posisi kaki seperti apa, pandangan kita kemana, raket dipegang di bagian mana, persentuhan jari, sasarannya adalah apa, gerak lanjutnya sampai 7. Kemudian kita masuk ke analisis analisis keterampilan gerak kop dalam bulu tangkis. Kop dapat dilakukan melalui gerakan sebagai berikut. Nah, silakan kalian baca. Oke. Kemudian analisis keterampilan gerak pukulan smash. Ya, pukulan smash sangat penting juga karena ini sangat berkaitan. Tergantung kepada kemahiran dan kemampuan kita dalam memilih salah satu pukulan-pukulan yang kalian rasa ini kalian miliki gitu. Kalian nggak perlu melakukan pukulan lob, mungkin bisa kalian arahkan ke kop bisa, atau ke pukulan smash. Ini sangat tergantung kepada kemahiran kita dalam memperagakannya atau mempraktekkannya. Kalau mau pukulan lob silakan, kalau mau pukulan kop juga bisa, kalau gerakan pukulan smash juga bisa. Karena kenapa? Ketiga teknik pukulan ini muncul dalam permainan bulu tangkis. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian yang ke-9 adalah aktivitas pembelajaran keterampilan gerak bulu tangkis. Nah, ini untuk pembelajaran ya. Silakan kalian baca. Peserta didik berpasangan, kemudian mulai melakukan servis, kemudian bisa menghitung permainan, kemudian bisa menyusun rencana perbaikan. Misalnya kalau kita lemah masih dalam teknik servis, bisa kita perbaiki. Kemudian ini ada ringkasannya ya. Ringkasannya sini singkat saja. Apa itu bulu tangkis? Kemudian inti dari permainan ini adalah memasukkan shuttlecock ke daerah pertahanan lawan melewati jaring net. Tuh. Kemudian apa yang perlu diperhatikan lagi adalah meliputi teknik-teknik yang harus diperhatikan adalah langkah kaki, pukulan, ya, sehingga bisa menghasilkan permainan bulu tangkis yang baik. Oke, tuntutan dari penilaian di sini adalah ada 3: penilaian pengetahuan, penilaian sikap, dan penilaian keterampilan. Oke. Jadi untuk hari ini materi permainan bola kecil kita cukupkan dulu sampai di sini. Ini sedikit gambaran atau penjabaran tentang permainan bulu tangkis. Nah, tugas kalian sekarang apa? Merangkum atau menyederhanakan poin-poin penting yang ada dalam materi bulu tangkis. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk persiapan nanti ulangan harian yang akan Ibu pertanya balikan ke kalian semuanya. Oke? Nah, untuk tugas prakteknya silakan kalian lakukan permainan sederhana di rumah masing-masing. Apakah dengan cara melakukan servis aja dulu? Ada 3 servis tadi ya. Kemudian ada pukulan juga 3 tadi, teknik pegangan raketnya, apa yang kalian mau pakai, apakah pegangan Inggris atau pegangan backhand grip atau geplak kasur. Silakan aja, mana yang termudah itu yang kalian lakukan ya. Jadi Ibu akan menunggu sedikit untuk prakteknya, praktek sederhana dalam permainan bulu tangkis. Silakan kalian sengaja nanti di video lewat WA atau YouTube nantinya. Demikian saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat khususnya untuk
pengetahuan kita di materi bulu tangkis. Oke, siswa semuanya, ibu tunggu feedbacknya besok ya di tayangan-tayangan video YouTube kalian. Sebelum kita tutup, mari kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Oke, see you